Halo teman-teman, balik lagi ke channel Paman Fadil. Oke, di video kali ini saya akan mengangkat tema yang mungkin ditanyakan oleh beberapa orang yang baru mengoleksi Hot Wheels, baru mengoleksi diecast, ataupun ya buat orang-orang yang sudah lama mengoleksi cuma masih bingung bagaimana cara memilihnya. Ya, benar sekali, yaitu memilih antara melus koleksi ataupun menyimpan dalam kart kayak gini ya, masih dalam blister. Pasti beberapa dari kalian masih bingung. Bagusnya itu Hot Wheels maupun diecast lain itu bagusnya tetap di boxnya, tetap di blisternya ataupun dibuka. Oke, disclaimer ya teman-teman. Di video kali ini saya tidak akan memaksakan salah satu pilihan, baik blister maupun loose itu sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sebelum lanjut menonton video ini, kalian membuka pikiran kalian. Kalian juga bertanya nih, bagusnya itu tetap di blister maupun di box itu Hot Wheels, kayak Welly kan juga di box, Green Light di blister, itu bagusnya gimana? Itu tergantung preferensi masing-masing. Jadi disclaimer, di video ini saya tidak akan memaksakan salah satu opini, baik itu loose maupun blisteran ya teman-teman. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu blister card ataupun loose. Jadi kayak yang pertama itu carded card. Sorry kalau misalnya pengucapannya salah. Jadi intinya carded itu masih di dalam blisternya, masih rapi, masih di dalam begini, masih dalam bubble-bubble kayak gini ya guys. Ataupun untuk yang merek seperti King Smart, Welly itu masih di dalam boxnya seperti ini. Yang kedua itu ada loose. Loose itu berarti sudah dibuka dari kartunya. Gini ya teman-teman, seperti ini kurang lebih. Jadi kurang lebih kalian sudah tahu ya apa itu pengertian loose maupun pengertian carded atau masih di dalam boxnya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke videonya, apabila kalian bertanya, Paman Fadil itu nyimpennya carded atau loose? Kalau saya pribadi, jujur, saya lebih memilih carded. Kenapa? Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama itu menyimpan Hot Wheels di dalam blister. Menyimpan Hot Wheels dalam blister artinya kita masih menjaga bentuk Hot Wheels-nya, mengurangi lecet, terus mengurangi gesekan dengan benda lain, ataupun ya intinya masih tersimpan dengan baik di dalam blister ini. Jadi menurut saya itu kalau misalnya blisteran itu bisa menikmati foto gambar yang ada di blisternya dan bisa menikmati diecast secara langsung, walaupun tidak kita pegang secara langsung ya, tapi bisa kita lihat gitu, oh ternyata bentuknya kayak gini. Menurut saya sudah cukup. Jadi intinya itu kalau misalnya kelebihan dari blister adalah Hot Wheels yang ada di dalamnya isinya gitu ya teman-teman. Terus beberapa orang juga bilang kalau nyimpen dalam blister itu bisa buat investasi jangka panjang. Jadi buat teman-teman yang mau memilih carded itu bisa buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang di diecast ataupun di Hot Wheels. Tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya kita ngoleksi suatu barang, menurut saya itu jangan lihat dari harganya, tapi dari apa yang ada di dalamnya. Harga yang ada di dalamnya ini lebih mahal daripada harga yang kita keluarkan untuk membelinya. Kita nggak tahu kan, ini nanti 2-3 tahun lagi harganya jadi berapa. Intinya jangan lihat suatu barang dari harganya, tapi dari nilai yang ada di dalamnya. Tapi kekurangan dari blister sendiri ini menurut saya adalah cukup memakan tempat ya. Ibarat satu kotak itu kalau misal bisa isi loose sekitar 100, paling kalau blister mungkin ya seperempatnya, 25, 30, 35 dalam satu ditumpuk. Ini contoh koleksian saya yang saya tumpuk blisteran. Nih fotonya nih ya guys. Jadi kurang lebih kelebihan dan kekurangan blisteran itu gitu. Selanjutnya kita akan bahas loose atau yang sudah dibuka. Kalau yang sudah dibuka ini jelas kelebihannya adalah kita bisa menikmati diecast ini dari segala sisi, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dan kita bisa megang secara langsung. Balik lagi, beberapa orang juga seneng untuk membuka kayak gini karena mereka itu bisa merasakan gimana sih bentuk dari Hot Wheels itu, gimana sih bentuk dari diecast itu.
Jadi kelebihannya adalah bisa melihat secara langsung dan menurut saya lebih menghemat tempat. Cuma kalau misal kekurangan dari sudah dibuka ini biasanya mudah lecet ya, karena ya sudah pasti namanya barang dibuka pasti bersentuhan dengan barang-barang atau diecast lainnya dan bisa menyebabkan yang namanya lecet. Dan kekurangan lainnya adalah ini buat kalian yang mencari cuan ya. Biasanya kalau sudah kebuka ini harganya sedikit turun. Memang tidak semua diecast harganya turunnya banyak, cuma beberapa diecast emang harga blisterannya dan harga kardusnya itu berbeda, lebih murah yang loose. Oke. Jadi gitu teman-teman. Kelebihan dan kekurangan dari loose ini ya ada masing-masing. Kalau menurut saya saling melengkapi, dan kalau misal kelebihan ada di loose, berarti mungkin kekurangan di blister. Nah, buat kalian yang mau nentuin aku tuh mau di blister atau mau di loose, itu pertama menurut saya tentukan kalian mau koleksi atau koleksi yang mencari cuan. Kalau yang mencari cuan menurut saya lebih baik di dalam blister saja, karena bisa dijual kembali beberapa tahun kemudian. Apabila kalian ingin koleksi, ya udah buka aja nggak masalah. Toh juga emang nggak ada niatan buat dijual kan, dijual juga ya alhamdulillah ke depannya. Kalau nggak dijual juga asik, bisa kita nikmati secara pribadi. Jadi teman-teman nggak usah gundah-gulana, nggak usah bingung. Jadi enak mau dibuka atau tidak itu tergantung bagaimana kalian memposisikan diecast di hidup kalian gitu bahasannya. Bahasa beratnya itu gitu, simpelnya kalian tuh mau gimana sih sama diecastnya, itu aja sih. Terus buat kalian yang bingung nih baru ngoleksi, tenang guys, tenang. Jangan terlalu terburu-buru untuk menentukan pilihan. Kenapa? Karena diecast itu, ngoleksi diecast itu proses seni. Pelan-pelan nanti lama-lama akan banyak, dan pasti kalian akan tahu gimana model koleksi yang kalian inginkan, mau dibuka maupun di blisternya. Jadi baik loose maupun blister itu sama-sama bagus, tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih baik. Coba komen di bawah kalau kalian sukanya loose atau di blister. Ya kurang lebih gitulah ya inti dari video kali ini. Semoga kalian tercerahkan dengan video yang saya buat kali ini. Oke, saya menerima kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka, klik tombol like-nya, share, dan jangan lupa subscribe. Sekian video dari saya. Dadah teman-teman.